Cek. Oke, aman. Oke. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Immanuel Liu, NIM 102022230039 dan saya dari kelas SI 4710. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dari tugas polimorfisme di mata kuliah Object Oriented Programming. Di sini ada 4 kelas yang dimana sesuai instruksinya di sini kita akan membuat program yang belum lengkap, yang dimana soal ini ada soal peternakan hewan, yang dimana di sebuah peternakan ada berbagai macam hewan. Nah, ini setiap kelasnya. Setiap hewan memiliki suara unik dan cara makan yang berbeda, dan kita diminta untuk melengkapi kode. Ada inheritance digunakan untuk membuat kelas turunan dari kelas hewan, polymorphisme digunakan untuk memanggil metode bersuara, overloading untuk ditunjukkan dengan membuat dua versi metode makanan, overriding digunakan untuk mengganti metode bersuara. Dan ini yang paling penting di sini, tambahkan bahwa setiap hewan punya atribut isi perut, yang dimana setiap dikasih makan itu nambah sepertiga, yang dimana berarti kita makainya 0,33 gitu ya di sini. Sebentar. Nah, di sini kita pakai 0,33. Terus jika sudah penuh dikasih makan, maka akan pup. Kalau pup perut berkurang sepertiga dari isinya, itu sama seperti ini. Maka kalau dikasih makan ini akan nambah 0,33, dan kalau udah buang air atau pup gitu kan ya berkurang 0,33 gitu. Oke, di sini sudah ada eh, untuk codingannya, kita tinggal melengkapi, yang dimana saya sudah melengkapi di sini. Sebentar. Sudah saya lengkapi. Untuk yang pertama itu ada kelas hewan. Di kelas hewan di sini abstrak, ini sesuai dengan kelasnya di sini, yang dimana hewan itu masih abstrak gitu ya. Yang jika kita berbicara tentang hewan, maka kita ya nggak tahu hewan ini maksudnya hewan apa gitu mas. Jadi seolah-olah masih abstrak gitu hewan apa yang akan dipakai. Nah, selanjutnya di sini ada atributnya yaitu protected, isi perut double, yang dimana ini berarti kita pakai 0, gitu kan, yang pakai desimal. Cuman ini ada isi perut yang defaultnya adalah 0,0. Ini berarti masih belum makan apa-apa gitu ya. Terus ada metode, public abstract void bersuara. Nah, di sini public void bersuara ini sebenarnya dia buat menunjukkan kalau nanti hewannya akan bersuara gitu, sesuai dengan jenis hewannya nanti. Terus di sini ada juga dikasih makan di sini ada if jika perut masih kurang dari 1, maka isi perutnya ini akan ditambahkan dengan 0,33. Nah, ini nanti kayak kita akan apa namanya di masing-masing sapi ayam nantinya itu akan ditambahkan. Kalau misalnya masih kurang dari 10, akan ditambah isi perut akan ditambahkan 0,33, dan akan ngeprint kalau hewan diberi makan isi perut sekarang itu ada berapa ditambah isi perut. Terus jika perut sudah penuh, yang tadi kita pakai buat nambah gitu kan, ini kalau perut sudah penuh, perut penuh hewan buang air atau pup gitu kan, isi perutnya akan berkurang 0,33 gitu. Oke, lanjut. Di sini setelah kita membuat kelas hewan, kita akan buat kelas sapi, yang dimana kelas sapi di sini adalah child class atau extend dari kelas hewan, yang dimana berarti kita yang tadi berbicara soal abstrak, di sini kita sudah berbicara secara spesifik bahwa hewan itu salah satunya kita pakai di sini sapi gitu. Jadi kita menggunakan hewan ini sebagai kelas parent untuk membuat child class yang bernama sapi gitu. Nah, lanjut di sini ada override. Override ini berarti di mana kita yang tadi, kalau tadi di sini public abstract void bersuara ini nggak ada apa-apanya. Ini belum ada apa-apanya, kita nggak tahu hewan ini bersuara apa. Tapi di sini kita bisa override. Override ini berarti kita bisa mengganti metode yang ada di situ, isi dari yang ada di situ gitu. Yang ini ada bersuara. Di sini sistem outprint line bu do gitu kan, ini harusnya mumu gitu. Kita override, kita kasih isinya dari
bersuara ini apaan. Kalau sapi berarti ini ada budu gitu kan di sini, sesuai dengan yang dikasih contoh gitu, sistem outprint line budu gitu. Oke, lanjut. Di sini kita override lagi. Kalau yang tadi dikasih makan, kita dikasih makan, ini di printnya hewan diberi makan, tapi sekarang bukan hewan aja, tapi kita ada tambahannya di sini ada sapi yang makan rumput gitu. Di sini dikasih makan, metode dikasih makan ini masih kosong gitu ya, nggak ada parameter apa-apa. Di sini isi perutnya masih sama kayak tadi. Kalau dia kurang dari satu, isi perutnya ini akan ditambah dengan 0,33 dan akan ngeprint sapi makan rumput isi perut sekarang berapa gitu. Terus ada juga yang sama kayak tadi, kalau misalnya udah full, udah mencapai satu, di atas satu gitu, perut sapi penuh, sapi buang air atau pup gitu, isi perutnya minus 0,33. Oke, lanjut. Di sini ada ayam, sama seperti sapi tadi, tapi ayamnya ini kita kasih tambahan metode. Untuk yang dari atas ini itu sudah sama, yang kayak tadi, di mana ayam ini menjadi child class atau kelas turunan dari kelas hewan. Terus ada metode bersuara di sini, sistem outprint line, kok gitu kan, kok keruyuk gitu. Terus ada dua metode lagi nih di sini. Ada yang pertama, metode kasih makan string makanan sama metode kasih makan doang, nggak ada parameternya. Nah, ini disebut dengan metode overloading gitu ya. Gimana maksud dari overloading ini? Kita bisa ngasih di suatu kelas itu ada misalnya contoh dua atau lebih metode dengan nama yang sama, tapi kita bisa mengganti atau menambahkan atau apapun itu tipe datanya, pokoknya harus beda gitu sama dari yang lain. Kayak ini misalnya nol gitu kan, nggak ada apa-apa parameter, tapi di sini string makan itu boleh. Atau contohnya kita bikin juga kayak selain kita bikin juga kayak contohnya ini, ini contoh aja gitu ya. Kita kasih public void, kasih makan, eh, eh, eh. kita kasih makan terus di sini isinya itu contohnya kalau dia minta ada int jumlah gitu kan ya. Int jumlah. Nah, itu bisa kayak gitu, itu bisa. Itu dinamakan method overloading. Kalau tadi overriding kayak gitu. Oke, lanjut di sini metode untuk kasih makan yang dimana kita butuh string makanan. Untuk inputan dari ini itu kita ambil dari sini. Dari sini nih. Nanti itu masih akan dia bahas nanti. Sama saja, sama yang kayak tadi, kalau isi perutnya kurang dari satu, maka isi perut akan ditambah 0,33 setiap kali dia makan, terus akan di print ayam diberi makan tanpa makanan yang ada sesuai di sini. Terus ngeprint isi perut sekarang, else juga masih sama, kalau dia udah penuh dia akan buang air minus 0,33. Untuk ini masih sama overridingnya, public void kasih makan di sini, kasih makan di sini berarti kita kasih makan ya sama kayak yang sapi ini, masih sama aja. Itu kalau dia masih kurang dari satu, dia akan nambah 0,33 buat isi perutnya. Else kalau udah penuh dia akan buang air. Oke, lanjut di farm Java. Farm Java ini sebetulnya kita hanya melakukan inputan sebenarnya dan juga ngeprint. Yang dimana di sini kita bikin kayak ini dulu, hewan si sapi sama dengan new sapi. Ini agar dia bisa ngebaca gitu, apa yang ada di sapi sama ayamnya ini, metode-metodenya dibikin kayak gini biar dia bisa ngebaca. Nah, di sini karena si sapi yang ini, karena yang sapi ini ada di sini, makanya kita bikin ini hewan si sapi. Kita pakai hewan si sapi dengan nama yang baru si sapi, dan si sapi ini akan mengambil dari si sapi yang di hewan ini. Intinya begitulah ya. Kita diambil sehingga bisa ngeprint metode-metode yang ada di kelas sapi. Seperti itu. Terus ini ada ngeprint juga, di sini ada tulisan si sapi dot bersuara, yang dimana berarti dia ngambil ini si sapi dot bersuara, dia ngambil yang ini berarti. Nah, ini dia. Si sapi tadi dot bersuara ini berarti dia bakal ngeprint budu. Sama kayak si ayam. Si ayam dot bersuara maka dia ambil ayam karena di sini si ayam ini ngambilnya metode dari ayam. Ayam ini dia ngambil yang bersuara berarti bersuara ayam. Dimana ayam itu
dia ngeprintnya kok gitu kan. Oke, lanjut si sapi kasih makan. Si sapi dot kasih makan di sini dikasih makannya ini berarti bakal ngeprint ini aja. Dikasih makan rumput aja gitu. Dia bakal ngeprint ini aja. Makanya nggak ada parameternya apa-apa di sini. Dia nggak manggil aja kasih makan ini terus dia ngeprint ngeprint aja gitu. Terus si ayam kasih makan. Nah, ini ayam kasih makannya ini nggak ada parameternya. Yang dimana dia manggil berarti yang di sini. Yang kasih makan nggak ada parameternya. Di sini si ayamnya dot kasih makan nggak ada parameter. Ini akan di print ya sama kayak si sapi tadi akan di print kayak gini. Nah, bedanya di sini untuk yang si metodenya kasih makan tapi ada parameter string makanannya itu nggak ada yang kayak gini. Nggak ada yang kayak gini tapi dibikin kayak gini. Sebetulnya saya bingung gitu. Ini maksudnya apa gitu. Saya sampai nanya ChatGPT sama Cloud AI. Itu ternyata ini seolah-olah kita membuat si hewan ini menjadi ayam gitu ya. Kita kayak ngubah kelas hewan ini jadi kelas ayam. Terus dari kelas ayam ini kita panggil metode kasih makannya. Jadi kita kasih makannya terus kita tulis nih makanan beras. Yang dimana metode kasih makan ini itu ada di sini. Nih kasih makan. Sedangkan yang beras ini itu adalah parameternya. Lihat di sini ada string. Ini berarti string makanan ini beras, ini string. Lihat ini ada makanan namanya. Sama seperti yang di sini ada makanan bertipe string. Nah, yang ayam dan si ayam ini seolah-olah membuat si kelas hewan itu menjadi ayam gitu loh. Sampai akhirnya bisa manggil kasih ayam ini makanan beras. Seperti itu. Jika kita run di sini pakai Java biasa aja. Nah, itu dia. Untuk kelasnya apa namanya? Si sapi ini bersuara masih nggak ada parameternya, kita panggil berarti budu ngeprintnya. Terus si ayamnya bersuara kok. Terus si sapi kasih makan, sapi makan rumput isi perut sekarang 0,33 ada di sini gitu ya. Ini. Terus ayam makan biji-bijian isi perut sekarang 0,33 sama seperti ini. Kasih ayam makanan. Nih. Nah, nah, habis itu di sini ada beda lagi nih. Ayamnya dikasih makan beras. Kalau tadi dikasih makan biji-bijian, ini dikasih makan beras. Maka dia akan memanggil yang di metode ini untuk ngeprintnya. Dia akan manggil ini. Jadi ayam diberi makan apa tadi beras, diberi makan beras, ini beras. Diberi makan beras, tambah ini ada di sini. Berarti isi perut sekarang 0,66 yang tadinya si ayam ini makan biji-bijian sudah 0,33 setelah dipanggil lagi maka ayamnya nambah lagi dong berarti 0,33 karena belum sampai 1 0,33 yang ada di sini dia akan nambah jadi 0,66. Oke, seperti itu saja untuk penjelasan dari tugas OOP untuk polimorfisme dan inheritance. Semoga bisa membantu. Terima kasih.